Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita masih bisa mengaji lagi. Malam sebelumnya kita ngaji surah apa? Al-Alaq. Iya, malam ini kita masih membahas tentang surah pendek dalam Al-Quran ya. Jadi 5 hari ke depan kita bahas surah-surah pendek. Dan untuk kali ini kita akan memahami surat Al-Qadr. Surat apa? Al-Qadr. Oke, baik. Semuanya konsentrasi, nanti ada bacaan surat Al-Qadrnya. Surat Al-Qadr termasuk kelompok surah Makkiyah. Surat apa? Surat Makkiyah, karena diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Gitu ya, kan ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Nah, disebut surat Makkiyah karena diturunkannya itu sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Konsentrasi sayang ke semuanya. Surah Al-Qadr diturunkannya itu sesudah surah Abasa. Apa enggak surat Abasa? Alhamdulillah. Penamaan Al-Qadr diambil dari ayat pertama, kata terakhir Al-Qadri, yang artinya itu kemuliaan. Apa artinya Al-Qadr? Kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Al-Quran diturunkan pada waktu Lailatul Qadar, yaitu suatu malam yang kemuliaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Sebentar lagi kita puasa ya, Ramadan ya. Oke. Surah Al-Qadr merupakan surah dalam Al-Quran yang menempati urutan ke-97. Ke berapa? Ke-97. Dan surahnya pendek, hanya berapa ya? 5 ayat saja. Yuk kita bareng. Sudah hafal surat Al-Qadr? Yuk baca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Nah, kita akan membahas kandungan dari surah Al-Qadr. Ayat pertama artinya itu, konsentrasi sayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Nah, ayat ini menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada waktu Lailatul Qadar, yaitu tadi suatu malam di bulan apa? Di bulan Ramadan. Nah, pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada malam Lailatul Qadar ya, Allah menurunkan Al-Quran sekaligus 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari mana? Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia.
Gitu, kayak langit akhirat dunia. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan pada malam tanggal 17 Ramadan. Nah itu ya yang pertama. Ada lagi ayat Al-Quran surah lain selain Al-Qadar ya. Ada surat Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Tuh, jadi jelas Al-Quran itu diturunkan pada suatu malam yang diberkahi, yang penuh dengan keberkahan. Baik, sekarang ayat keberapa? Kedua. Tadi artinya nggak dibaca. Yang pertama artinya coba. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Nah sekarang kita baca arti yang kedua. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Nah baik, pertanyaan tersebut tujuannya itu ulah nurut untuk menunjukkan ketinggian kedudukan malam kemuliaan itu nya. Jadi khusus malam itu mah di ayat keunana teh nya. Ayeuna surah Al-Qadar ayat ketiga. Yuk kita baca artinya, dengerin. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah di ayat kedua ayat pertanyaannya, apa sih malam kemuliaan itu? Dijawab kok ayat ketiga, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah ya. Jadi lebih baik dari 1000 bulan. Amal dilakukan pada malam itu nilainya lebih baik daripada amal yang dilakukan selama 1000 bulan. Coba amalan kamu 1 bulan aja udah banyak. Ini sama dengan 1000 bulan. Wah, Masya Allah ya. Ayat keempat artinya, pada malam itu turun malaikat dan ruh. Ulangi. Pada malam itu turun malaikat dan ruh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Tuh, konsentrasi laki-laki. Jadi betul sekali pada malam itu banyak sekali berkah. Para malaikat turun, jadi bukan cuma satu ya. Para malaikatnya turun. Terus ada juga ruh itu adalah malaikat Jibril. Nah pada malam itu segala perkara diputuskan seperti batas umur kita dan juga rezeki. Tuh luar biasa. Ya ayat kelima. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Nah fokus kesejahteraan pada waktu Lailatul Qadar disebutkan. Setan itu, tahu setan? Setan teh cenah tandukannya sok kegadil gitu ya. Jadi pada malam itu setan sieun teu ku setan? Sieun ontuh. Setan tidak mampu melakukan perbuatan buruk atau melakukan gangguan. Jadi ketika malam Lailatul Qadar setan tidak bisa melakukan kejahatan gitu. Ya, pada malam Lailatul Qadar karena penuh keberkahan, banyak sekali malaikat waktu itu. Malaikat turun dan lewat di hadapan orang-orang yang sedang sholat pada malam Qadar. Tuh, jadi kudu rajin sholat, apalagi nanti di bulan puasa Ramadan ya. Para malaikat mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum ya Alib. Assalamualaikum ya Husain. Assalamualaikum ya Siddiq. Assalamualaikum ya Ahnaf. Assalamualaikum ya Fatimah. Assalamualaikum ya Mahida. Wah, kudu dijawab. Jadi kudu sholatnya sing leres. Itu surat Al-Qadar. Yuk terakhir baca sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Nah, malam sekarang juga hanya itu. Mudah-mudahan masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bertemu lagi di malam-malam selanjutnya ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.